Saya minta presiden tuh mengetahui bahwa saya ini korban mafia tanah dari Pontianak. Saya sangat harap ya supaya ini ditanganin oleh Satgas Mafia Tanah. Supaya ada keadilan kepada masyarakat. Kami yang membeli dengan etikat baik dengan hasil uang jerih payah, kenapa hak kami bisa dirampas begitu saja gitu. Dengan sertifikat yang cacat lagi secara prosedur. Ceritanya, kita harus cerita dari awal ya. Sertifikat yang kami beli itu terbitnya tahun 1997 atas nama Kaprawi. Oleh ayah saya dibeli tahun 2001. Sesudah beberapa tahun kami beli, tepatnya tahun 2005, tanah kami itu terkena proyek jalan tol Kapuas 2. Otomatis tanah itu terbelah jadi dua bagian antara kiri dan kanan jalan. Seiring berjalannya waktu dan lokasi itu menjadi ramai, kami sudah mulai digugat banyak pihak. Dalam 5 kali gugatan itu ada 10 putusan dan semuanya itu kami menang dan sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi pada tahun 2020 kami digugat oleh salah satu perusahaan besar di Kalimantan Barat. Dan dalam putusan hakim itu sudah tidak memberikan rasa keadilan. Dia menggugatnya dengan sertifikat pakai yang terbit tahun 2007. Dan sertifikat itu terbit tidak pernah ada pengukuran. Karena dalam peta bidang lokasi tanah itu tidak ada menampakkan jalan tol Kapuas 2, di mana kami sudah mendapat ganti rugi tahun 2005. Jadi itu dengan jelas bahwa sertifikat itu tidak pernah ada pengukuran terbitnya. Tetapi kenapa sertifikat yang sudah cacat secara prosedur penerbitannya bisa menang di pengadilan? Dan dalam pertimbangan hakim, dalam pertimbangan hakim, sertifikatnya itu terbit tahun 2007. Sertifikat kami terbit tahun 2015. Itu kan sudah tidak sesuai fakta hukum. Sertifikat kami itu terbitnya tahun 1997. Dapat ganti rugi tahun 2005 dan tahun 2015 itu pemecahan bidang karena sertifikat itu sudah terbelah oleh jalan. Ya, dia memakai alas hak itulah, hak pakai yang terbit tahun 2007. Yang terbit tidak sesuai prosedur itu kan sudah melanggar undang-undang agraria. Kenapa sertifikat yang sudah cacat hukum, cacat administrasi bisa menang di pengadilan petun? Dan itu hakim sudah membalikkan fakta. Sertifikat yang terbit tahun 1997 milik kami dalam pertimbangan hukum disebutnya terbit tahun 2015. Putusan hakim PT UN Pontianak. Dan sekarang udah dalam tahap banding. Untuk itu saya ke Jakarta, saya mau melaporkan ke segala instansi yang terkait di Jakarta, kepada Presiden, kepada Kapolri, bahwa ini sudah ada ketidakadilan bagi masyarakat. Itu penjaliman loh. Masa sertifikat yang terbit tidak sesuai dengan prosedur bisa menang? Itu kan sudah cacat administrasi. BPN juga dalam bukti surat dalam jawaban di pengadilan sudah menyatakan bahwa sertifikat itu dipertanyakan proses penerbitannya. Kenapa masih memakai surat ukur yang tahun 1976? Berarti kan otomatis tidak pernah ada pengukuran penerbitannya. Dan sertifikat itu dasarnya katanya dari tahun 91, berakhir tahun 2001 dan diperpanjang setelah mati 6 tahun. Diperpanjang itu tanpa ada pengukuran di atas tanah saya. Dan kejanggalan lain lagi yang lebih fatal, sertifikat itu katanya dalam gugatan itu letaknya sebelah utara dengan sertifikat hak pakai 11543 terbit tahun 96. Itu milik perusahaan itu juga. Dan sebelah selatan berbatasan dengan sertifikat hak milik 5997 terbit tahun 92 itu punya perusahaan besar itu juga.
katanya itu sebelah utara berbatasan dengan hak milik ini, sebelah selatan berbatasan. Nyatanya itu sertifikat ini dua itu bergempet batas, jadi nggak ada bidang fisik tanah. Di mana sertifikat hak pakainya berada? Tanah saya itu kalau sertifikat hak milik yang pertama itu 9.548 meter persegi. Kemudian karena terbelah oleh jalan diambil sebagian untuk proyek jalan pemerintah 2.961 meter persegi, dan kami dapat ganti rugi tahun 2005 dari pemerintah. Dan terbelahlah menjadi dua bagian tanah itu antara kiri dan kanan jalan. Satunya ukurannya 1.629 meter persegi, satunya lagi 5.084 meter persegi. Dari tahun 2001 dari kami beli tanah itu sudah kami kuasain. Sudah ada barau permanen, ada pagar, ada bangunan. Kita ke Satgas Mafia Tanah udah, ke itu Menteri Agraria, Direktorat Jenderal Agraria, ke KSP gitu loh. Makanya kita ke pusat ini supaya ini tuh menjadi perhatian dari Presiden, terdewat segala jajarannya itu. Jadi kami sebagai korban mafia tanah Pontianak itu harus mendapat perhatian dan keadilan. Dari Direktorat Jenderal Agraria, masalah ini juga sudah ditanganin gitu. Sekarang kan di dalam masalah ini kan sudah dalam tingkat banding di Pengadilan PT UN Jakarta, dan saya sebagai korban mafia tanah saya sangat berharap mendapat keadilan. Saya ingin praktisi hukum di Indonesia mengawal kasus ini, bahwa ada penjaliman loh kepada masyarakat. Itu sudah ada ketidakadilan. Kita masyarakat jadi bingung. Sebenarnya hukum ini berlaku nggak, Pak? Masa sertifikat yang cacat secara prosedur bisa menang di pengadilan? Sertifikat yang terbit tidak pernah ada pengukuran itu kan udah cacat prosedur. Harusnya itu kan pengadilan bisa pertimbangan hukumnya ini udah cacat prosedur. Kenapa masih bisa dijadikan alas hak untuk menggugat? Kita jadi masyarakat jadi bingung loh. Sebenarnya undang-undang agraria itu berlaku nggak? Kenapa yang cacat prosedur bisa menang di pengadilan? Kalau begitu hukum agraria ada fungsinya nggak? Saya minta Presiden tuh mengetahui bahwa saya ini korban mafia tanah dari Pontianak. Saya sangat harap ya supaya ini ditanganin oleh Satgas Mafia Tanah, supaya ada keadilan kepada masyarakat. Kami yang membeli dengan etikat baik dengan hasil uang jerih payah, kenapa hak kami bisa dirampas begitu saja gitu, dengan sertifikat yang cacat lagi secara prosedur. Sejak tanah itu di strategis tempatnya, dia orang yang ingin memiliki tanah itu melakukan gugatan dengan segala cara. Tapi berkat kebenaran alas hak kami, dalam 5 kali gugatan itu 10 putusan, ada yang sampai ke Mahkamah Agung, kami selalu menang. Tetapi sekali digugat oleh perusahaan terbesar yang sertifikatnya cacat prosedur bisa menang di pengadilan. Pemerintah udah mengakui hak kami loh dari tahun 2005. Dengan mendapat ganti rugi, itu tandanya pemerintah udah mengakui hak kami. Jadi kami yang mendapat ganti rugi.